Kita lanjutkan membaca buku Mamu Zain yang ditulis oleh seorang ulama yang sangat alim. Beliau ulama yang banyak menulis, dan buku ini ditulis oleh beliau saat beliau berumur 13 tahun. Pesta musim semi. Sore itu orang-orang bersiap-siap menyambut kedatangan musim semi layaknya menyambut kedatangan tahun baru. Tanda-tanda kemeriahan mulai tampak di sana-sini. Pasar-pasar diramaikan orang-orang berbelanja. Jalan-jalan diramaikan orang lalu lalang. Besok paginya mereka semua akan mengenakan hiasan-hiasan kepala, keluar dari pinggiran kota, menghabiskan siang di tepi-tepi sungai Dajlah, di tanah berumput hijau, di kaki pegunungan. Menurut mereka, alam sudah memberikan penghidupan yang besar, alam dipenuhi keistimewaan. Mereka wajib mengadakan upacara pada kelahirannya yang baru. Mereka ketika tiba saatnya semua berangkat berpesta, laki-laki maupun perempuan, mereka merasa telah meninggalkan segala pengaruh kepura-puraan yang dijejalkan oleh peradaban. Mereka akan tafakur pada setiap landscape ciptaan Tuhan yang menakjubkan itu. Mereka akan tertunduk haru dan akan terus berada di situ hingga matahari terbenam. Pemandangan seperti itu biasa terlihat setiap tahun di awal musim semi. Suatu tradisi yang berlaku di seluruh pelosok Kurdistan, termasuk di lingkungan Istana Pangeran Zainuddin. Para pelayan dan pembesar di istananya sama-sama sibuk mengatur dan mempersiapkan iring-iringan yang nantinya akan dipimpin sendiri oleh pangeran. Biasanya mereka menyelipkan acara berburu di sela-sela pesta. Esok paginya parade itu berangkat menuju pesta musim semi. Istana Pangeran Zainuddin yang besar akan menjadi sunyi seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Lengang. Tak seorang pun tinggal kecuali dua putri mahkota, Siti dan Zain. Mereka berdua harus tetap berada di istana. Tapi sore itu Siti dan Zain duduk bersantai di salah satu beranda. Mereka mengawasi matahari yang akan terbenam, menikmati cahayanya yang membias kuning keemasan di atas padang ilalang. Di antara gunung-gemunung juga di permukaan sungai Dajlah yang bercabang-cabang dan berkelok-kelok. Siti dan Zain terpesona suasana alam yang berpesta karena kembali mengenakan baju sutra baru berwarna hijau. Mereka bercengkrama, bercakap-cakap tentang keindahan, tentang pesta, hingga tiba pada pokok percakapan, sesuatu yang menjadi puncak keindahan itu sendiri. Kisah kasih antara perempuan dan laki-laki. Mereka sadar tidak akan selamanya berdua-duaan seperti itu. Keindahan ibarat sungai dan tepiannya, ibarat pepohonan dan kehijauannya. Keindahan harus dilengkapi jiwa yang hidup dan bergelora, dan jiwa itu adalah perempuan untuk laki-laki dan laki-laki untuk perempuan. Mungkin aku tidak akan pernah menemukan laki-laki yang kukagumi. Aku harus tampan dan ia harus tampan dan romantis. Ia harus tampan dan romantis, seperti alam ini yang selalu membuatku terkesan pada daya pukaunya, tutur Siti. Berarti laki-laki itu harus benar-benar tampan. Lalu di mana bisa kau temukan laki-laki seperti itu? Kau sangka semua laki-laki hidup bergelimang nikmat seperti di istana ini? Seperti dirimu? Zain menimpali. Tapi kalau mau, pasti bisa kutemukan laki-laki idamanku itu. Zain terbawa. Bisa. Kau bisa menemukan laki-laki idamanmu? Dapatkah kau berubah menjadi laki-laki agar bisa menyelinap ke tengah-tengah mereka? Lalu saat kau temukan laki-laki idaman itu, kau bisa leluasa mendatanginya dan bersandar di dadanya? Siti diam sejenak, lalu menggeleng-gelengkan kepala sambil memain-mainkan ikat rambut di tangannya. Ya, itulah masalahnya. Mereka membisu. Tapi beberapa saat kemudian Zain tiba-tiba melepas tawannya lagi, kali ini lebih nyaring.
Aku tahu, bekiknya. Zain mendekati kakaknya dan duduk rapat sejajar dengan kakaknya, seolah-olah takut ada orang lain mendengar kata-katanya. Besok pesta musim semi. Semua penduduk jazirah keluar rumah. Nah, disitulah kesempatanmu. Ya, tapi bagaimana caranya? Apakah kau sangka perempuan bisa berbaur dengan laki-laki di pesta itu? Sejak kapan? Lupakah kau perempuan punya tempat khusus yang terpisah dari laki? Lupakah kau perempuan punya tempat khusus yang terpisah dari laki-laki? Atau aku belum selesai bicara? Zain memotong ucapan Siti. Begini, besok tidak ada orang di istana ini. Mereka semua pergi dan berkumpul di tanah lapang. Kita akan berpura-pura sakit, lalu saat istana ini sudah kosong, barulah kita keluar dengan cara menyamar sebagai laki-laki. Kita akan menyelinap dalam barisan sehingga mereka sangka kita bagian dari rombongan istana. Aku yakin kita pasti berhasil dengan ide ini. Lantas, kita akan temukan pemuda yang bisa memikat hati kita masing-masing. Gagasan Zain yang nekat itu muncul sebagai akibat sesuatu yang mereka miliki dan benar-benar mereka sadari. Kecantikan tiada duanya. Mereka ingin bersanding dengan pemuda yang sepadan dan tidak ingin menolak mentah-mentah banyak pemuda yang menyukai mereka karena ketidaksepadanan itu. Sebab itu mereka harus mencari sendiri. Siti langsung tertarik pada ide Zain. Ia sepakat dan mulai putar otak untuk menyiapkan pernak-pernik yang dibutuhkan demi keberhasilannya rencana itu. Tapi matahari sudah bersembunyi di peraduan. Sinarnya mulai meredup, menyisakan keremangan sebelum akhirnya kegelapan tertebar di seluruh penjuru jazirah. Siti dan Zain menyudahi pembicaraan. Mereka khawatir ada orang lain menguping obrolan mereka jika masih berada di beranda itu. Keduanya melangkah menuju tangga, naik ke lantai atas. Di sana mereka berpapasan dengan beberapa pelayan istana. Pangeran sudah keluar dari balairung? Salah seorang pelayan menjawab bahwa pangeran masih berada di balairung bersama para pejabat istana. Mereka sedang mengadakan pertemuan terkait rencana berburu esok pagi. Siti dan Zain gembira. Kabar ini menjadi angin segar bagi rencana yang sudah mereka sepakati. Mereka lalu beranjak ke kamar masing-masing setelah saling mengucapkan salam dan saling berjanji untuk menepati rencana besok pagi. Keesokan harinya, ketika matahari mulai menyinari jazirah Buton, pasar menjadi sepi, lapangan menjadi kosong. Semua orang sudah pergi merayakan pesta musim semi. Setelah beberapa bulan lamanya terkungkung dalam musim dingin dan timbunan salju. Mereka keluar dari permukaan yang padat dan mulai menyebar untuk menghabiskan waktu di antara rona cakrawala dan cerah memesona. Mereka keluar dari permukiman yang padat dan mulai menyebar untuk menghabiskan waktu di antara rona cakrawala nan cerah memesona. Lihat, sinar matahari memantul di tepian sungai yang keperakan, di pegunungan menghijau yang disulam ukiran bunga-bunga menakjubkan. Lihat, di kaki Gunung Judi terhampar permadani terindah dari sutra yang berkilau oleh tetesan embun. Gunung Judi itu nama salah satu gunung di Jazirah Buton. Engkau dapat melihatnya sejauh mata memandang. Dari 4 arah mata angin hampir tak berujung. Kau lihat orang-orang berbaur menjadi satu. Dari semua kalangan, dari berbagai wujud dan berbagai daerah, berbaur antara si kaya dan si miskin, sejajar antara yang tua dan yang muda, menjadi tempat pertemuan antara si cendekia dan si pandir. Di antara mereka ada yang sedang dimabuk asmara, datang menghibur hati yang luka tertoreh dengan secawan anggur pelipur nestapa cinta. Ada juga penyair yang tenggelam khusyuk memandangi pesona alam yang membuaikan untuk mencari ilham. Ada juga filsuf yang dibelenggu kebingungan, tertegun takjub, lalu jatuh tertunduk di hadapan pencipta. Pukau keindahan alam ini. Ya Allah, ini menjadi induk mereka semua. Astagfirullah. Ya, alam ini menjadi induk mereka semua.
membelai mereka dengan senyum yang sama, menuangkan untuk mereka anggur kehangatan dari cawan yang tak berbeda. Hari ini mereka dimabukkan anggur nikmat alam semesta, berdansa ria dalam hangat peluknya, serta melipur lara setiap kali menemukan misterinya. Segala bentuk keindahan palsu, penampilan dibuat-buat, akan segera tersingkir jauh. Segala bentuk keindahan palsu, penampilan yang dibuat-buat, akan segera tersingkir jauh. Di sini, arak yang memabukkan itu tak lain adalah segala yang disarikan dari keagungannya, dan keindahan itu tak lain adalah segala yang terbias dari keelokannya. Namun, tiba-tiba orang-orang itu terperanjat. Di antara mereka terdapat dua pemuda yang andai saja alam yang penuh pesona itu menghimpun seluruh keindahannya, kemudian dilepas ke dunia dalam bentuk dua manusia, niscaya tetap tidak akan sanggup menandingi ketampanan dua pemuda itu. Ketampanan yang langka, keduanya badai dahsyat bagi setiap orang yang memandang. Keduanya memaku semua mata untuk sejenak bertanya-tanya pada diri sendiri. Oh, siapakah gerangan dua pemuda itu? Mereka tidak seperti berasal dari dunia yang ragawi ini. Jangan-jangan keduanya adalah malaikat yang turun dari langit untuk ikut bergabung dalam pesta. Atau keduanya adalah kembaran alam raya yang menjelma menjadi dua jejaka sebagai persembahan dan ungkapan terima kasih atas penghormatan yang telah kita lakukan. Mereka semua terkesima. Mereka tidak tahu bahwa kedua teruna itu adalah sepasang putri mahkota mereka. Siti dan Zain. Keduanya bergabung setelah menyamar dengan mengenakan pakaian laki-laki untuk mengelabui orang banyak. Dengan satu tujuan, menemukan pemuda impian yang sebanding dengan kecantikan yang mereka miliki. Teruna itu pemuda ya, taruna, pemuda atau anak muda. Tapi setelah cukup lama berada di tengah-tengah rombongan laki-laki, Siti dan Zain tidak menemukan pemuda yang dapat menaklukkan hati mereka. Semuanya sama, tidak ada yang menarik. Lalu dari mana lagi keajaiban itu akan datang, membawa serta jejak idaman, menyeruak dari kumpulan orang banyak itu. Sementara itu orang-orang terbuai dalam kegembiraan. Di antara mawar dan bunga-bunga berseri, di antara rerumputan dan perbukitan, di bawah teduh pepohonan. Tanpa terasa, sinar matahari mulai menyusut ke tempat terbenamnya. Bayang-bayang perbukitan dan pepohonan mulai tampak memanjang dan memudar di antara rerumputan dan bunga-bunga. Dengan sinar redup dan layu, matahari memandangi mereka seolah-olah mengucapkan salam perpisahan dan menyadarkan mereka dari luapan kegembiraan. Lalu seiring salam perpisahan itu, orang-orang mulai beranjak pulang. Ruas jalan dan ganggang tumpah ruah oleh lautan manusia. Laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak, semuanya pulang ke rumah masing-masing. Siti dan Zain memilih jalan yang tidak terlalu ramai. Di sebuah kelokan, keduanya melihat dua gadis melangkah gontai ke arah mereka, menyeruak dari kumpulan orang. Siti dan Zain tercengang, heran. Mereka mulai khawatir. Jangan-jangan dua gadis itu mengenali mereka. Mereka terus melangkah makin dekat dengan pandangan tak sedetik pun bergeser. Tiba-tiba gadis-gadis itu terlihat gontai, limbung dan terjatuh, tak sadarkan diri. Siti dan Zain tetap bertanya-tanya, siapa gerangan kedua gadis itu? Dari mana mereka berasal? Mereka mencoba mengingat-ingat, barangkali pernah bertemu dengan keduanya di satu waktu dan di satu tempat. Tapi Siti dan Zain tidak punya banyak waktu. Mereka takut menarik perhatian orang-orang yang lalu lalang di sekitar jika terlalu lama menyelidiki kedua gadis itu.
Maka mereka tetap berjalan dan pura-pura tidak peduli pada apa yang baru saja yang terjadi di hadapan mereka. Pura-pura tidak peduli pada apa yang baru saja terjadi di hadapan mereka. Tapi ketika orang-orang sudah menjauh dari tempat itu dan suasana mulai sepi, Siti dan Zain berbalik arah, kembali ke tempat dua gadis tadi tergeletak. Mereka merasa kasihan, apalagi setelah melihat kedua gadis itu masih pingsan, tergeletak tak berdaya, tak bergerak-gerak, kecuali tarikan napas yang naik turun di dada. Siti dan Zain duduk di sebelah kedua gadis itu, meneliti rona wajah mereka, juga perawakan tubuh mereka. Wajah keduanya cantik, berpoles riasan yang mengguratkan keluhuran dan kemuliaan, tanda mereka memiliki kedudukan tinggi. Busana keduanya yang serupa baik corak maupun pola tenunannya, menandakan mereka masih bersaudara atau kerabat dekat. Sulaman busana mereka yang elok serasi membuktikan mereka berdua bergelimang nikmat kemewahan. Siti dan Zain mencoba mengingat-ingat lagi, barangkali pernah mengenal keduanya atau salah satu di antaranya. Hasilnya tetap sama, mereka tidak kenal kedua gadis yang pingsan itu. Tapi tiba-tiba kakak beradik itu merasa tenggelam dalam perasaan yang aneh. Antara galau, iba, dan khawatir campur aduk menjadi satu. Perasaan itu lalu berganti perlahan-lahan berkat kuasa Sang Pencipta menjadi rasa kasih yang sulit dipahami. Taman apakah yang tampak hijau dengan dua dahan pohonnya ini? Di semak manakah kedua bunga ini bisa berkelopak dan mekar? Awan manakah yang mencurahkan air sejuk di antara mega yang berarak ini? Anak sungai manakah yang dapat mempersembahkan pesona keanggunan yang memuncak ini? Jauh di sana, pasukan berkuda berderap ke arah kota. Siti dan Zain tahu kavaleri itu adalah pangeran dan rombongan yang baru kembali dari berburu. Itu berarti Siti dan Zain harus cepat-cepat pulang dan harus tiba sebelum rombongan pangeran mencapai istana. Siti dan Zain segera melepas cincin di jari mereka. Cincin-cincin mewah berhias butiran intan dan yakut yang memuat nama pemiliknya itu mereka tukar dengan cincin-cincin sederhana, terbuat dari manik-manik beling yang melingkar di jemari kedua gadis yang tengah tak sadarkan diri itu. Siti dan Zain berharap cincin-cincin itu menjadi tanda simpati sekaligus menjadi perantara untuk saling kenal di kemudian hari. Ketika Siti dan Zain pergi, kedua gadis itu belum siuman.